أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Taala karena dengan limpahan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan nikmat kesehatan serta waktu luang, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yang kita harapkan keberkahannya ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas syariat dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Kembali kita duduk di tempat yang mulia ini jemaah sekalian dalam rangka mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu agama Allah, menuntut ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya semata-mata kita ingin cari tahu, ya, bukan hanya semata-mata kita menambah wawasan, tapi tujuan inti kita berkumpul duduk di majelis ilmu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya serta keberkahan di majelis ilmu syar'i. Yang kita harapkan keberkahan itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Apalagi yang sedang kita pelajari atau akan kita pelajari ini adalah sebagaimana yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW, fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia semulia-mulia kalam, sebaik-baik ucapan, maka orang-orang yang mempelajarinya adalah sebaik-baik orang. Majelis yang digunakan untuk mempelajari sebaik-baik ucapan adalah sebaik-baik majelis. Waktu yang kita sisihkan untuk mempelajari sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah sebaik-baik waktu. Umur juga demikian. Pengorbanan kita, harta kita yang kita keluarkan untuk sampai ke tempat ini adalah sebaik-baik pengorbanan dan sebaik-baik harta. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka mempelajari sebaik-baik ucapan. Bayangkan ini, ucapan Al-Khaliq, kalamnya Al-Khaliq, ucapannya yang maha sempurna, maha pencipta. Ya. Kalau ucapan makhluk saja, dia presiden, bupati, misalkan, ya harus notulennya harus cepat mencatat, tidak boleh ada kalimat yang lewat. Itu ucapan makhluk. Nah, bagaimana lagi dengan ucapan Al-Khaliq tabaraka wa ta'ala? Maka tidak heran baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini mukadimah jemaah sekalian. Semoga Allah sekali lagi memberikan keberkahan Al-Quran ini kepada kita semua yang hadir, ya. Dan semoga Allah membuka pintu hati-hati saudara-saudara kita kaum muslimin supaya mau hadir juga ke majelis ilmu, terutama majelis Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan bacaan tafsir Al-Quran kita. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-25, jemaah sekalian. Ayat yang ke-25 dan seterusnya, ya. Kita bacakan ayat yang ke-25 ini. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang
menceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman. Mulai dari ayat yang ke-25 ini. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini maknanya ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberikan rezeki di surga tersebut, min thamaratin, berupa buah-buahan di surga, ya, min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan, oh ini buah-buahan yang dulu kita pernah makan di dunia. Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan tafsirannya demikian. Namun Yahya bin Abi Katsir kalau tidak salah menafsirkan, oh, sudah pernah kita makan ini kemarin di surga ini, ya. Artinya mereka memakan buah yang sama yang pernah mereka makan di surga ini menurut sebagian tafsiran. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebagian tafsiran lagi mengatakan ini seperti buah yang pernah mereka makan di dunia. Ya, ada dua tafsiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa utu bihi mutasyabiha. Pada hakikatnya mereka diberikan buah yang mirip warna dan bentuknya dengan buah yang pernah mereka makan, ya, entah di dunia atau di surga sebelumnya. Karena manusia di surga nanti akan abadi kan, setiap hari makan buah misalnya. Nah, buah yang mereka makan di surga hari ini besok dihidangkan lagi. Oh, sama ini seperti kemarin kata penduduk surga ini menurut sebagian tafsiran. Namun pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan warna dan bentuknya saja, dia sama rupanya buah itu seperti buah yang mereka makan sebelumnya. Walahum fi wa utubihi mutasyabiha. Namun pada hakikatnya rasa dan kenikmatannya dia berbeda daripada yang mereka makan sebelumnya. Tak pernah mereka rasakan nikmatnya luar biasa. Hatta berdasarkan tafsiran bahwasanya buah yang mereka makan itu adalah buah sebelumnya yang mereka makan di surga. Artinya hari ini dia makan buah misalkan ya, buah anggur. Besok dihidangkan lagi buah anggur yang sama. Mereka bilang belum, ini sama seperti buah yang kemarin yang kita makan. Tapi ketika mereka makan itu kenikmatannya berbeda, rasanya berbeda. Setiap hari begitu, ganti-ganti rasanya berbeda. Itu baru satu buah, belum lagi buah-buah yang lain. Karena Rasulullah SAW ya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya penduduk surga itu ya disiapkan untuk mereka ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Apa yang tidak pernah, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, keindahannya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala yakhthuru ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia, di benak manusia. Intinya mereka akan merasakan kenikmatan yang jauh berbeda, tidak bisa digambarkan kenikmatan. Ya. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka istri-istri yang suci. Istri-istri yang suci. Suci ini ada dua maknanya kata para ahli tafsir. Ya. Taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah maksudnya dia suci. Istri-istri penduduk surga itu dia suci secara fisik. Luar biasa. Bersih. Disentuh oleh makhluk yang lain tidak pernah. Ya. Hanya disentuh oleh suami mereka kelak di surga. Termasuk juga
Suci secara hissi, ya, secara fisik ini kata para ulama, tidak ada perempuan surga itu yang haid, tidak ada. Ya, kencing tidak ada, buang air besar tidak ada. Ya, bahkan keringat penduduk surga itu jadi parfum, sangat halus. Ya. Kemudian yang kesucian yang sifatnya ma'nawiyah, ini yang kedua. Sifatnya ma'nawiyah. Perempuan-perempuan di surga itu sama sekali tidak ada yang akan berkata kotor. Ya, apalagi ngeremonin suaminya nanti di surga tidak ada. Tidak seperti di dunia. Kalau apa, Pak? Kalau batuk, wallahu ta'ala. Kalau yang ada itu ya wallahu ta'ala seperti apa hakikatnya nanti di surga, ya. Yang jelas di surga itu subhanallah, senang-senang saja. Senang-senang saja. Ya. Fi syughulin fakihun, kan disebutkan dalam surat Yasin. Penduduk surga itu dia sibuk. Sibuk kenapa? Sibuk dalam kenikmatan. Sibuk dalam kenikmatan. Nah, kita kembali membahas istri-istri penduduk surga itu, dia suci dari dua hal, suci secara fisik dan suci hatinya, suci. Makanya tidak akan pernah mereka cemburu dengan madunya nanti di surga, tidak ada. Kan penduduk surga akan punya banyak istri nanti, kan? Tidak ada satupun yang akan bertengkar satu sama lain seperti di dunia. Kalau di dunia lempar piring, ya, ribut sudah mungkin. Tapi di surga itu semua bahagia. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami sudah cabut dari hati mereka penduduk surga itu ghil, rasa dengki, ya, kebencian itu dicabut. Ini kesucian yang sifatnya maknawi kata para ulama. Jadi perempuan-perempuan di surga itu suci secara fisik, suci juga hatinya. Tidak ada yang akan cemberut nanti itu, ya, tidak akan ada. Apalagi lempar piring, apalagi mengomeli suaminya, tidak ada perempuan di surga. Itu makna azwajun mutahharah. Mutahharah ini kan artinya suci. Nah, suci ini dua, hissi dan ma'nawi. Hissi itu suci secara fisik, tidak bau, tidak haid, ya, tidak pernah disentuh oleh orang lain. Disentuh tidak pernah. Kalau istri-istri kita di dunia kan pernah disentuh, ya. Orang tuanya pernah mandikan dia segala macam. Tapi perempuan di surga itu tidak akan disentuh kecuali oleh suaminya. Kemudian suci secara ma'nawi tadi. Sudah hilang semua penyakit-penyakit dalam hati, kebencian sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada rasa cemburu nanti di sana itu. Yang ada hanya rasa bahagia. Rasa bahagia. Bagaimana dengan perempuan di surga? Ya, wanita yang mukminah, muslimah, kemudian masuk surga. Apakah mereka juga mendapatkan suami yang banyak? Para ulama menjawab, sebagaimana wanita dimuliakan oleh Allah dengan satu suami di bumi, maka Allah akan memuliakan mereka dengan satu suami juga di surga. Mana yang lebih terhormat, mana yang lebih mulia bagi wanita? Ya, dipakai oleh banyak laki-laki atau hanya dipakai oleh satu laki-laki? Mana yang lebih mulia bagi wanita? Satu laki-laki. Nah, demikian pula kemuliaan ini Allah akan berikan juga nanti di surga. Allah akan berikan mereka suami. Ya, kalau misalkan mereka punya suami di dunia, ya, derajat surganya di bawah, tapi istrinya ini karena lebih bertakwa dia lebih atas derajat surganya. Nah, suaminya itu naik derajat, ya, demi supaya istrinya ini punya suami. Intinya akan punya suami. Nah, wanita mukminah yang masuk surga belum sempat punya suami,
di dunia, insya Allah Allah akan nikahkan dia, kawinkan dia di surga juga. Ya, intinya seperti itu. Tapi tidak dia punya bidadara banyak, perempuan, tetap pasangannya hanya satu dan mereka bahagia dengan itu. Wanita di surga nanti akan bahagia dengan itu, dengan satu pasangan. Ya. Untuk kita jadi laki-laki ya, jemaah sekalian. Masya Allah, yang penting masuk surga dulu. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, jemaah sekalian, Innallaha la yastahi, ini pindah tema. Pindah tema. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Apa tafsirannya ayat ini? Innallaha subhanahu wa ta'ala la yastahi min darbil amthal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu membuat permisalan bima sya'a, sesuai kehendaknya Allah. Karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala membuat banyak permisalan, puluhan permisalan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah membuat permisalan dengan binatang-binatang yang dianggap remeh oleh manusia. Contohnya misalkan laba-laba. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut itu bahwasanya rumahnya laba-laba itu adalah rapuh-rapuh rumah, selemah-lemah rumah. Itu perumpamaan bagi orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung. Dia sudah menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung. Artinya seperti orang yang menjadikan pelindung dengan sarang laba-laba. Kita tahu betapa lemahnya sarang laba-laba, ya kan? Mudah sekali rusak. Nah, seperti itu perumpamaan orang yang beribadah kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah. Laba-laba dibuat jadi perumpamaan. Dalam ayat yang lain Allah membuat perumpamaan dengan misalkan dzubab, lalat. La yakhluqu dzubaba walau ijtama'u. Mereka tidak akan bisa membuat lalat. Orang-orang musyrikin ini suruh dia buat lalat, sekalipun mereka kumpul rapat, semua ahli-ahli, pakar-pakar, ya, insinyur-insinyur mereka, orang-orang kafir, orang musyrik itu suruh kumpul seluruh dunia, suruh buat lalat satu ekor saja, atau sayapnya lah, sayap lalat. Itu Allah buat permisalan di dalam Al-Quran. Ya. Dan banyak lagi permisalan yang lain. Allah bikin permisalan misalkan dengan himar, keledai. Kita tahu keledai itu di kalangan bangsa Arab itu hewan yang paling bodoh, yang paling dungu, dianggap remeh, ditunggangi. Tapi Allah tidak malu membuat keledai itu sebagai permisalan. Ini maksudnya. Seperti misalkan dalam surat Al-Jumu'ah Allah buat permisalan orang Yahudi itu dengan keledai. Mathalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang diberikan ilmu kemudian mereka tidak mengamalkannya itu seperti keledai yang bawa kitab-kitab di punggungnya. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut, keledai tersebut. Keledai disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal keledai, lalat, laba-laba itu binatang yang dianggap remeh oleh manusia. Tapi Allah tegaskan dalam ayat ini, Allah tidak malu membuat itu semua sebagai permisalan. Padahal kalau diteliti, ternyata sayap lalat atau sayap nyamuk itu, subhanallah, kalau diteliti, di atas sayapnya atau di atas punggungnya itu ada makhluk lain yang kecil.
Berarti kan ini luar biasa, bukan perkara sepele. Tapi anggaplah ya, itu sesuatu hal yang sepele. Binatang-binatang itu, lalat, nyamuk, dianggap sepele sama orang musyrikin dulu. Makanya mereka mengatakan, kenapa kok lalat, nyamuk, apalagi laba-laba kok disebut di dalam Al-Quran ini? Benar nggak ini Al-Quran? Kenapa kok binatang-binatang yang hina dan remeh ini disebut-sebut? Benar nggak itu wahyu yang turun kepada Muhammad itu dia orang musyrikin. Allah bantah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Allah tidak malu untuk menjelaskan yang benar dengan membuat permisalan. Kemudian Allah jelaskan dalam ayat ini apa hikmah Allah membuat permisalan. Kita bacakan. Fayadribul mathala bil ba'udah. Allah membuat permisalan dengan nyamuk, ya terserah Allah. Nyamuk itu juga makhluknya Allah. Toh kalian juga tidak bisa buat nyamuk. Fama fawqaha, atau binatang lain yang lebih kecil, lebih hina, lebih sepele, atau binatang yang lebih besar, terserah Allah kalau mau membuat permisalan dengan itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, terserah Allah, maunya Allah. Ya. Wan nasu amama hadza naw'an. Ini hikmahnya. Karena ternyata terkait permisalan yang Allah buat di dalam Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan. Manusia terbagi menjadi dua golongan dalam menyikapi permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mu'minun wa kafirun. Golongan pertama adalah orang-orang mukmin. Golongan kedua adalah orang-orang kafir. Fa'ammal mu'minun, adapun orang-orang kafir, bagaimana sikap mereka ketika mereka mendengar firman Allah, walaupun berbicara tentang binatang yang sangat sepele? Apa sikap mereka orang beriman? Ya, mereka mengatakan, فَيُصَدِّقُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ مِنْ وَرَاءِ ضَرْبِ الْمَثَلِ بِهَا حِكْمَةٌ. Mereka meyakini, mempercayai, walaupun ayat ini berbicara tentang binatang yang sepele menurut kalian, wahai kaum musyrikin, tapi kami meyakini ini adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Ya. Wa ya'lamun, dan mereka mengetahui anna min wara'i dharbil mathali biha hikmatan, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah membuat permisalan dengan sarang laba-laba, dengan himar, dengan lalat, dengan nyamuk sekalipun pasti ada hikmahnya. Kami meyakini, kami mempercayai. Itu sikapnya orang beriman. Adapun orang kafir, wa ammal kafirun fayatasaaluna ala sabilil istihza. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya, mereka satu sama lain saling bertanya, tapi tujuannya untuk menghina. Ayat yang turun yang berbicara tentang permisalan-permisalan ini, yang berbicara tentang himar, keledai, lalat, nyamuk atau sarang laba-laba ini. Mereka ngolok orang-orang kafir itu. Apa kata mereka? Mada aradallahu bihadza mathalan. Itu kan disebutkan dalam ayat. Apa maunya Allah ini kok membuat permisalan dengan binatang-binatang yang sepele, yang remeh, yang hina ini? Fayatil jawabu minallah, maka Allah memberikan jawaban. Inna fi hadhil amthal hidayatin wa tawjihatin wa ikhtibaran linnas. Ini hikmahnya, bahwasanya pada setiap permisalan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada puluhan permisalan disebutkan dalam Al-Quran, ya, 40-an sekian permisalan disebutkan oleh para ulama. Hikmahnya adalah Allah sebutkan itu sebagai hidayah dan petunjuk bagi orang-orang beriman. Ada petunjuk di situ untuk menguatkan keimanan mereka. Hikmah yang kedua adalah ujian, sebagai ujian untuk memisahkan mana orang-orang yang benar-benar beriman
mana orang-orang yang setengah-setengah imannya, atau tidak beriman, atau orang munafik. Karena orang-orang yang setengah-setengah imannya ini, mereka banyak menggunakan akalnya atau perasaannya untuk menolak wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kelihatanlah siapa yang kafir itu dari ucapan mereka, "Mada aradallahu bihadza mathalan?" Apa maunya Allah ini bikin permisalan seperti ini? Ya. Contoh misalkan dalam surat Al-Mudaththir kalau tidak salah disebutkan juga Allah buat permisalan. Ya di situ ya. Tentang 19 malaikat itu. 19 malaikat. Sama juga orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mada aradallahu bihadza mathalan, dalam surat tersebut disebutkan begitu. Apa maunya Allah ini bikin permisalan seperti ini? Akhirnya diketahuilah dengan jelas siapa orang-orang yang setengah-setengah imannya kemudian menjadi munafik atau menjadi orang kafir. Adapun orang beriman, kami meyakini ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun mengangkat seekor lalat atau seekor nyamuk di dalam Al-Quran, mustahil tanpa tujuan. Dan ternyata betul, Allah misalkan membuat permisalan, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u. Mereka orang-orang musyrikin itu tidak bisa membuat seekor lalat sekalipun mereka berkumpul bersatu seluruh dunia untuk mikirkan bagaimana caranya bikin seekor lalat. Ya. Dan andai kata seekor lalat itu hinggap di makanannya, kemudian mengambil sebagian makanannya, tidak bisa mereka rebut kembali makanan tersebut dari seekor. Bisa kita rebut kembali makanan yang sudah diisap oleh lalat itu? Bisa kita rebut kembali? Seperti itulah permisalan sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu. Coba suruh bikin lalat, bisa enggak? Enggak bisa. Sekarang kalau lalat ngambil makanan kalian, coba minta kepada sesembahan kalian itu, bisa enggak makanan yang disembah oleh lalat itu dikembalikan oleh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, permisalan ini semakin menguatkan keimanannya orang bertauhid, semakin menguatkan keimanannya para sahabat. Tapi justru orang kafir, dia main akal. Main akal. Oh, ini kan binatang-binatang yang sepele, hina, kenapa dibawa-bawa dia jadi ayat Al-Quran? Benar enggak ini ayat Al-Quran? Nah, itu tujuan mereka, mau menanamkan keraguan tentang Al-Quran. Logika mereka, kalau ini benar turun dari Allah, mustahil Allah bicara tentang binatang-binatang yang hina ini. Paham ini? Ini maksud ayat ini. Ya. Jadi ada dua golongan. Ada dua hikmah. Pertama, sebagai petunjuk dan hidayah bagi orang yang beriman, menguatkan tauhid mereka. Seperti permisalan tentang lalat tadi. Kemudian sebagai ujian, siapa yang benar-benar mukmin, siapa yang kafir. Karena orang kafir itu banyak yang menghina ayat yang berbicara tentang permisalan. Ya. Makanya Allah di akhir ayat ini Allah mengatakan yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan banyak manusia gara-gara permisalan ini. Tapi bukan tanpa sebab ya. Allah menyesatkan bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Wa yahdi bihi katsira. Allah juga banyak memberikan hidayah gara-gara permisalan ini. Ini hidayah bagi orang-orang beriman. Tambahan hidayah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ini yang saya maksudkan tadi. Allah tidak menyesatkan hambanya tanpa sebab. Ada sebabnya. Di sini Allah sebutkan tidaklah Allah menyesatkan seseorang pun kecuali al-fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Nah,
Ini para ulama memberikan catatan yang luar biasa terkait ayat ini jamaah sekalian, sekaligus pelajaran buat kita. Hati-hati, hati-hati terus menerus berbuat kefasikan. Na'udzubillah. Karena orang-orang yang disesatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang fasikin, terus menerus berbuat kefasikan. Hati-hati. Sekali berbuat fasik mungkin menyesal, 2 kali rasa nyesalnya sudah agak berkurang, 3 kali tambah berkurang rasa penyesalannya, tambah sulit bertobat, terus 4 kali, 5 kali, sampai berkali-kali. Akhirnya dia merasa aman. Oh, saya minum tuak sampai mabuk, tetap saya dapat banyak uang. Berarti tidak apa-apa kita mabuk ini, tetap dapat rezeki kita. Akhirnya dia tertipu, terus menerus dia melakukan kefasikan, terus menerus istidraj, terus menerus juga Allah berikan rezeki, Allah limpahkan justru rezekinya. Semakin dia tertipu. Oh, kalau seperti ini tidak ada bedanya orang yang sholat sama tidak sholat. Dia tidak sholat. Pada akhirnya orang yang seperti inilah yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Wa la yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Maksudnya di sini orang yang terus-menerus melakukan kefasikan. Nauzubillah. Baik. Ayat berikutnya jemaah sekalian, ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Allah menjelaskan sebagian ciri orang fasik. Ayat ini. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Di sini Allah sebutkan beberapa ciri siapa orang fasik itu. Alladzina yanquduna 'ahdallah, orang yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi akhadahu 'alaihim bi'ibadatihi wahdahu, yang dulu pernah Allah ambil perjanjian itu. Apa perjanjiannya? Perjanjian tauhid. Ya, dulu Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari sulbi orang tua kita, semua anak Adam ini, kemudian Allah persaksikan. Dalam surat Al-A'raf disebut, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian satu-satunya yang berhak untuk diibadahi? Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami satu-satunya yang patut untuk kami ibadahi. Ini dulu perjanjian kita dulu, tapi kita lupa sekarang. Dulu perjanjian kita itu dulu sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beribadah kepada selain Allah, tidak beragama dengan agama Islam, ini orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri pertama orang fasik. Makanya sekalipun orang fasik, sekalipun ada antum lihat orang Masya Allah sholat malamnya luar biasa, tasbihnya 2 meter misalkan, sorbannya Masya Allah, tapi dia minta kepada penghuni kubur, nah ini orang fasik juga. Ini orang fasik. Orang fasik pada hakikatnya. Karena dalam ayat ini Allah sebutkan orang fasik itu alladzina yanquduna 'ahdallah, yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah. Perjanjian kita yang terbesar dengan Allah apa? Tauhid. Maka kalau dia berbuat syirik, sekali saja dia berbuat syirik, masuk dia orang fasik. Dan fasik itu ada 2. Fasik akbar dan fasik asghar. Fasik akbar itu yang orang yang keluar dari Islam, yang melakukan kesyirikan. Fasik akbar. Adapun orang yang minum-minum, ya semoga mendapatkan hidayah itu, tapi masih sholat, tidak berbuat syirik kepada Allah, itu masih fasik asghar. Baik.
Itu ciri pertama. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, ini ciri yang kedua. Orang fasik. Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Kata para ulama, contohnya salah satunya adalah silaturahim. Ya. Silaturahim ini jangan tanya kalau hubungan antara bapak dengan anak atau anak dengan bapak ibunya, jangan tanya, itu yang pertama kali harus dijaga, tidak boleh putus. Nah, silaturahim di sini adalah juga dengan selain orang tua, selain anak. Rahim, kata para ulama, segala sesuatu hubungan yang ada hubungannya dengan nasab, sekalipun dia bukan mahram, itu juga termasuk rahim yang harus kita sambung. Berarti termasuk di sini adalah sepupu, anak dari paman atau anak dari bibi. Itu ada hubungan nasab kita, walaupun bukan mahram. Apalagi dia mahram kita seperti bibi kita, kakek nenek kita, harus dijaga, harus lebih dijaga lagi. Nggak boleh sampai putus. Ya. Termasuk di sini juga menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa disambung adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu tadi ikatan kita. Ya, termasuk sholat. Karena itu tadi ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak sholat, itu kata para ulama seperti dia putuskan tali ikatannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan lagi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yufsiduna fil ardi, ini ciri yang ketiga orang fasik. Membuat kerusakan di muka bumi, tapi banyak orang salah tafsiran. Membuat kerusakan dipikir hanya orang yang bakar hutan saja, ya, atau hanya orang yang misalkan membuang sampah di sembarang tempat itu. Ini menyempitkan tafsir. Padahal kata para ulama, yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi adalah wa yas'auna linashril fasadi fil ardi bil ma'asi. Ini yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi. Dia menyebarkan kerusakan di muka bumi ini dengan menyebarkan maksiat. Ini sebenarnya makna membuat kerusakan di muka bumi. Di semua orang yang menyebarkan atau membuat kemaksiatan itu laris manis, ini orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Adapun orang-orang yang dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia berbuat maksiat, tapi dia malu dilihat oleh orang lain, ya, dia tutupi, maka orang yang seperti ini besar kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni karena dia masih malu. Tapi kalau sudah terang-terangan bahkan ngajak orang, mengajarkan menyebarkan kemaksiatan, ini yang namanya yufsiduna fil ardi. Dan orang-orang yang seperti itu termasuk orang fasik, termasuk juga membuat aturan sehingga kemaksiatan itu merajalela. Ini termasuk wa yas'auna linashril fasadi fil ardi bil ma'asi. Dia ikut membantu untuk menyemarakkan kemaksiatan tersebut. Termasuk fasik kalau dalam bahasa Al-Quran yang seperti itu jemaah. Fahaulai humun naqisatu hududuhum fid dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini, orang yang kurang, dia dapat jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Nauzubillah. Ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang
merugi. Ayat berikutnya jemaah sekalian, mendulakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Nah, ini namanya dalam ilmu tafsir al-istifham yuradu biha al-inkar. Allah bertanya, Allah tidak butuh jawabannya. Allah bertanya dalam rangka mengingkari. Apa pertanyaan Allah di sini? Kaifa takfuruna billah? Kok bisa kalian sampai kufur kepada Allah? Ini pertanyaan ya. Tapi ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Ini pertanyaan dalam rangka mengingkari. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Apa maksudnya di sini? Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian sampai berbuat syirik, kufur kepada Allah? Padahal ini dalil. Kemudian Allah berdalil dengan rububiyah. Padahal dulu kalian itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kalian. Kita berasal dari sesuatu yang tidak ada. Kuntum amwata fa ahyaakum. Kemudian Allah hidupkan kalian. Ini Allah menyebutkan dalil rububiyahnya. Sekaligus Allah menyebutkan salah satu nikmatnya yang terbesar buat kita, yaitu nikmat kehidupan kita dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tidak ada apa-apa. Syukur-syukur kita dijadikan manusia. Coba kalau kita dijadikan batu, pohon, atau hewan, naudzubillah. Bukan hanya diberikan kita kehidupan oleh Allah, tapi Allah jadikan kita fi ahsani taqwim, disebutkan dalam Al-Quran, kita dalam sebaik-baik rupa dan bentuk. Penciptaan manusia itu penciptaan terbaik ya mas kalian. Ya, penciptaan manusia itu penciptaan terbaik. Makanya jangan berhayal seperti orang-orang, sebagian orang, bagaimana rasanya kawin sama jin ya, jin perempuan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Fi ahsani taqwim. Antum hafal ayat. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Nanti kalau betul dikabulkan keinginannya kawin sama jin perempuan, dia belum tahu rupa aslinya jin perempuan. Itu makanya iblis iri kepada Adam alaihissalam. Salah satu penyebabnya itu. Allah ciptakan Adam alaihissalam, bahkan dalam hadis disebutkan ala suratihi, ya, dengan sebaik-baik rupa dan bentuk. Tsumma yumitukum, kemudian setelah kalian dihidupkan, nanti Allah akan matikan kalian. Tsumma yuhyikum, nanti Allah akan hidupkan kalian lagi. Kehidupan yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian akan kembali. Kembali apa? Di sini disebutkan kembali untuk, tidak disebutkan kembali untuk apa? Dalam tafsirannya disebutkan tsumma yurji'ukum ilaihi liyuhasibakum, kemudian Allah mengembalikan kalian kepadanya untuk menghisab kalian. Dikasih pahala dan catatan dosanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ma qaddamtum, atas apa-apa yang sudah kalian lakukan selama hidup di bumi. Ini ayat yang mas kalian salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena hanya Dia yang memiliki sifat rububiyah. Sifat rububiyah yang Allah sebutkan dalam ayat ini apa? Dia menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan. Siapa yang bisa seperti itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ada orang ateis ceritanya dia sombong sekali. Tuhan itu tidak ada, kata dia. Tuhan yang kalian bilang Maha Pencipta itu tidak ada. Saya juga bisa menciptakan, katanya dia. Bagaimana caranya kamu menciptakan? Sini, dia ambil roti, dia taruh di dalam
Dia taruh di dalam toples, dibiarkan lama sampai membusuk, keluar ulat. Nah ini kan makhluk ciptaan saya, katanya dia. Ini orang ateis itu. Kemudian ulama itu mengatakan, dan kisah ini Anda dengar langsung dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kemudian ulama ini, masya Allah, diberikan taufik oleh Allah. Dia bertanya, oh ini makhluk ciptaanmu ya? Iya, ini makhluk ciptaan saya. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan makhluk, dia maha mengetahui makhluknya. Berapa jumlah makhluknya dia tahu. Coba kamu, berapa jumlah ulatmu ini? Abu Hitam dari kamar, dia tidak bisa jawab. Kalau kamu yang betul ciptakan ini makhluk, ulat-ulat ini, coba hitung berapa jumlahnya makhluk ciptaanmu ini, berapa jumlahnya, berapa ekor? Tidak bisa jawab. Ini sifat rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa seperti itu. Maka hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan banyak ayat yang seperti ini dalam Al-Quran. Ini sekaligus dalil pembagian tauhid itu. Kan para ulama kita membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Sebagian orang mengatakan itu kalian bagi tiga kayak trinitas saja. Alhamdulillah, padahal Al-Quran yang berbicara tentang ini, ya, Al-Quran. Para ulama kemudian menyimpulkan permasalahan akidah dan tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak keluar dari tiga jenis tauhid ini. Ya. Ayat berikutnya jemaah sekalian. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَاللَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُم جَمِيعًا مَّا فِي الْأَرْضِ. Allah, Dia sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Lakum, buat kalian. Ini ada pelajaran penting di sini jemaah sekalian. Nanti kita sampaikan. Min anharin wa ashjarin wa ghairi dhalika mimma la yuhsa adaduh. Ya Allah ciptakan sungai, pohon, dan segala sesuatu selainnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, ya, buat kalian, lakum, buat kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum tantafi'una bihi, kalian bisa mengambil manfaat darinya. Wa tastamti'una bima sakhkharahu lakum, dan kalian bisa memanfaatkan. Misalkan kuda Allah ciptakan kuda itu bisa jinak oleh manusia sehingga bisa ditunggangi. Unta juga demikian. Unta itu jemaah sekalian, nah, subhanallah, ajaib. Coba suruh adop unta yang sama mobil di padang pasir berbulan-bulan. Atau pilih mana, mobil atau unta? Orang yang berakal akan pilih unta. Dia bisa bertahan berbulan-bulan. Mobil itu kalau habis bensinnya sudah antum tinggalkan di padang pasir. Itu Allah tundukkan untuk kalian supaya kalian bisa manfaatkan. Ini juga termasuk kemuliaan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami sudah muliakan Bani Adam, karena hanya kita yang bisa, apa istilah orang sekarang, mengeksploitasi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini. Hanya manusia yang bisa seperti itu. ثم ارتفع على السماء فخلقهن سبع سماوات mustawiyat. Ini ayat yang digunakan oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan itu bumi dulu sebelum langit. Ya Allah ciptakan bumi dulu, ya, dalam 2 hari fi yaumaini. Kemudian dalam 4 hari berikutnya kemudian Allah naik ke atas. Kemudian Allah menciptakan langit, 7 lapis langit. Jaraknya antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Secepat apa enggak tahu, wallahu
samawat, kemudian Allah ciptakan langit itu 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Walaupun begitu besarnya langit itu jamaah sekalian, tapi segala sesuatu yang ada di langit itu, di antara langit dan bumi, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah tahu semua. Apa isinya, berapa jumlahnya, sedang bagaimana pergerakannya, Allah tahu semua. Detik. Ya, detik. Nah, di sini Allah Taala berfirman, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah, dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di muka bumi, apa-apa yang ada di muka bumi untuk kalian. Ini hukum asal. Makanya para ulama usul mengambil kaidah dari ayat yang mulia ini, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat-tuhur aw at-taharatu. Hukum asal segala sesuatu yang ada di bumi ini, dia halal dan dia suci. Ya? Hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini halal dan suci. Kalau antum berada di tengah hutan misalkan, ketemu hewan yang antum tidak kenal, ini hewan apa ini? Babi bukan, anjing bukan. Pokoknya bukan yang diharamkan lah, berarti dia halal itu. Halal. Antum ketemu misalkan sesuatu yang becek-becek ya, becek-becek. Antum tidak tahu apa itu. Apa ini, najis apa enggak ini? Jangan ragu-ragu. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Kecuali yang ada dalilnya. Ini haram, berarti haram. Oh, ini najis, ya berarti najis. Yang tidak ada dalilnya, dia halal dan dia suci. Apa dalilnya? Ini yang intinya dalilnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yang ciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian manfaatkan. Berarti kan halal, ya kan? Hukum asal segala sesuatu halal. Nah, ini ayat yang luar biasa ya mas sekali. Sehingga kalau kita bertanya, mana yang lebih banyak, yang diharamkan Allah atau yang dihalalkan Allah? Halal. Kalau yang diharamkan oleh Allah bisa dihitung jari, bisa dihitung, yaitu yang ada dalil akan haramnya. Berarti sisanya akan halal semua. Nah, ini kita pakai jawab orang-orang yang mengatakan pengajian ini sekedik-sekedik halal, sekedik-sekedik halal, semua haram. Kan banyak yang bilang begitu kan? Banyak tidak yang bilang begitu? Banyak. Kita katakan, coba hitung yang Allah haramkan, kemudian hitung yang Allah halalkan. Dijamin pasti mereka tidak akan sanggup menghitung apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Tidak usah yang ada di muka bumi ini, tidak usah yang ada di daratan. Semua isi laut itu, semuanya, bangkainya sekalipun dia halal. Suruh dia hitung. Itu baru di laut, belum lagi yang di daratan. Ini akal-akalannya orang munafik, orang-orang liberal yang mereka mau bebas sebebas-bebasnya, tidak mau terikat dengan aturan agama. Dan seperti ini banyak dan sudah mulai terang-terangan jamaah sekalian, sudah mulai terang-terangan. Atau naudzubillah, yang lindungi anak-anak antum, anak-anak kita itu dari YouTube itu. Kalau mereka harus online itu tolong didampingi. Bisa kesasar kesana kemari. Ya, ini tanya ini Akhil Karim ini sebagai YouTuber atau apa ya? Pasti dia tetap sering pernah ketemu itu channel-channel yang tidak jelas, betul tidak? Ya, channel-channel orang munafik, alhamdulillah. Ini apa ini jilbab ini budaya Arab ini jilbab ini, kenapa kita mesti ikut-ikut budaya Arab?
Kan begitu kata mereka kan? Ya. Pas anak-anak mereka ikut budaya Korea, mereka diem. Budaya Barat, mereka diem. Pas giliran ada yang pakai jubah, pakai cadar, pakai jilbab, ini budaya Arab ini. Ya. Kamu mau pakai budaya Arab sana, kepada pasir aja sana. Tidak usah tinggal di sini. Gitu kata mereka. Ini hati-hati, ini orang-orang munafik yang seperti ini. Karena berani menghina syariat. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok, kalian berolok-olokan? Jangan cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah beriman. Ini banyak yang seperti ini. Nah, kalau kurang ilmu kita, anak-anak kita kurang dibekali ilmu dan iman mereka, hanyut dia. Apalagi ajaran mereka kan enak, bebas mereka, ya, bebas, hidup bebas, disenangi oleh hawa nafsu. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Ya, terakhir kita bacakan di sini dari At-Tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, beberapa fawaid dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Min kamalin na'imi fil jannah anna maladzataha aw anna la yukaddiruha ayyu naw'in min at-tamdis wa la yukhaliduha ayyu adha. Termasuk di antara kesempurnaan nikmat di surga jamaah sekalian, ya, untuk menikmati kenikmatan di surga itu kita tidak perlu susah. Kalau kenikmatan dunia susah tuh, ya, mau cari formula saja kadang-kadang harus na'udzubillah, kadang-kadang harus sikut kiri, sikut kanan, kadang-kadang harus berisiko masuk penjara. Orang cari nikmat di dunia seperti itu. Berisiko kematian kadang-kadang. Orang yang istilahnya ngisep narkoba, untuk mendapatkan kenikmatan itu kan dia harus menanggung resiko, ya, resiko kematian atau resiko hancur dia masa depan. Ada yang masuk rehabilitasi, keluar biaya besar lagi, lebih besar daripada biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Orang yang mau mendapatkan kenikmatan zina di bumi, di dunia, dia berzina. Kenikmatannya sesaat. Dia untuk berzina, dia keluar uang, iya enggak? Susah payah dia keluar uang. Sudah gitu kena AIDS, penyakit. Kena penyakit dia. Kemudian dia harus dirawat di rumah sakit yang biaya perawatannya jauh lebih besar daripada. Nah, itulah. Itu model kenikmatan di dunia. Kalau di surga, antum tahu, ada sebuah riwayat panjang hadisnya, saya singkat. Ada seorang penduduk surga nanti. Ini hadisnya riwayat Bukhari, sahih. Dia minta izin kepada Allah, ya Allah, tolong kasih izin saya ingin bertani di surga ini. Bayangkan, penduduk surga sudah dapat semuanya, dia ingin bercocok tanam di surga. Ini rupa-rupanya dia ingin berkebun di surga. Ini mungkin penduduk surga dari KRU ini. Dari KRU sebenarnya. Orang KRU kan senang tanam coklat atau segala macam. Vanili. Dia minta izin di surga. Ini di akhir hadis ini Rasulullah sambil tertawa. Dia minta izin, ya Allah, izinkan saya bercocok tanam, saya mau nanam. Kemudian apa kata Allah? Ya, kamu kan sudah dapat semuanya di surga ini. Buat apa kamu susah-susah nanam? Pokoknya saya ingin bercocok tanam, ya Allah. Yang namanya penduduk surga, apa yang dia mau dikasih oleh Allah. Dikasih benih, baru ditabur benihnya, sekejap mata langsung dia berbuah. Ka'amthalil jibal disebutkan dalam riwayat itu, seperti dan kebunnya itu seperti gunung.
luas sekali, sejauh mata memandang. Kemudian apa kata Allah? Nah, dunaka ya ibna Adam. Nah, itu dia. Ya. Kalian memang tidak pernah kenyang, wahai anak Adam katanya. Ya. Nabi ketika ceritakan ini di para sahabat, ada orang Badui bilang, ya Rasulullah, itu pasti orang Ansor. Kalau bukan orang Ansor, pasti dia orang Muhajirin. Karena orang Ansor yang nanam pohon kurma, ya orang Muhajirin yang nanam ini, nanam itu. Adapun kami orang Badui hidup di padang pasir, apa yang kami tanam gitu. Dia pasti orang Ansor itu atau orang Muhajirin. Ya. Akhirnya Nabi tertawa. Maksud saya sampaikan hadis ini, tidak perlu susah payah cari nikmat di surga. Kutufuha daniyah. Buah-buah di surga itu dia dekat. Dalam tafsirannya disebut ketika mau dipetik dia mendekat buah itu. Dia mendekat. Nggak perlu manjat. Orang kaya itu untuk ngambil pohon kelapanya saya yakin manjat. Betul tidak? Hah? Ada resiko jatuh lagi kan? Kalau ini penduduk surga, buahnya dia mendekat. Kutufuha daniyah. Subhanallah. Kalau nikmat di dunia susah payah. Dan nikmatnya cuma sebentar, terbatas. Terakhir ya mas kalian, fawaid yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi, wabasyiril ladzina amanu dan seterusnya, bisa kita ambil betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil kesimpulan seperti itu? Bayangkan, mana lebih banyak amalan yang kita lakukan di dunia ini atau nikmat yang Allah akan berikan di surga kelak? Mana yang lebih banyak? Tidak ada bandingannya nikmat Allah nanti di surga. Tidak putus-putus. Abadul abidin, selama-lamanya. Bahkan disebutkan penduduk surga itu tidak tidur. Tidak tidur penduduk surga itu. Setiap detiknya merasakan kenikmatan. Melihat ke sana nikmat, pemandangan yang luar biasa. Melihat ke sini nikmat, semua yang dia lihat itu miliknya dia, penduduk surga. Dan itu selama-lamanya abadi. Bandingkan dengan amal yang kita lakukan di dunia. Sudah kita beramal sedikit, umur kita pendek. Kan berarti sedikit amal kita. Tapi Allah membalasnya dengan kebaikan yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada batasnya. Ini semua menunjukkan kebaikan Allah yang luar biasa ya mas kalian. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wajib kita bersabar atas segala sesuatu yang rasanya pahit di dunia ini. Karena cuma sebentar kalau dibandingkan dengan nikmat yang abadi nanti di surga. Sesusah-susah hidup manusia di muka bumi ini, dia tidak lama, dia sebentar.
setelah itu Allah akan memberikan kebaikannya yang tidak ada putus-putusnya. Maka semoga kita bisa bersabar, semoga kita bisa istiqomah, semoga Allah memberikan keberkahannya sampai kita mati diwafatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina